Hai guys, kita akan lihat kesimpulan dari pidato Jerome Powell di Simposium Jackson Hole. Di video kali ini ada juga soal keputusan Grayscale SEC yang ditunda lagi dan kapan tanggal tercepatnya untuk keputusan ini bisa dibuat, analisa jangka panjang analis lain, dan analisa Bitcoin, indeks mata uang dolar, dan saham. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu Bitcoin dengan time frame weekly karena ini adalah hari Senin di mana ada week yang cukup panjang ke bawah. Close-nya itu di harga 26.100, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan close sebelumnya, tetapi tidak lebih rendah dibandingkan close di bulan Juni 2023, yaitu close di 25.900. Jadi ini mungkin bisa menjadi semacam sedikit support. Tapi dari indikator kita lihat kalau RSI ini menjadi di bawah 50 dengan MACD yang mengarah ke bawah dan money flow juga ini menipis dari hijau, sempat hijau, kemudian ini tidak bisa bertahan menjadi hijau tebal. Jadi ada ancaman untuk bearish ini di time frame weekly-nya. Di time frame 3 hariannya ini juga masih dalam posisi sideways dengan indikator yang semuanya ini bearish. Dan di time frame hariannya ini kita juga masih dalam posisi sideways ini. Untuk analisa prediksi harga selanjutnya, di mana ada kemungkinan kalau ini ada 5 wave ke bawah yang sudah terjadi untuk harga Bitcoin ketika dari 26.900-an itu turun sampai ke 25 ribuan. Nah, di situ ada 5 wave yang terbentuk ke bawah. Mungkin akan ada 3 wave ke atas, pergerakan yang korektif, dan nanti akan dilanjutkan dengan pergerakan ke bawah. Jadi mungkin secara jangka pendek kita akan bisa melihat dia naik dulu, tapi mungkin naiknya tidak terlalu banyak ke kotak warna merah ini, yaitu di harga 26.300 sampai 26.600, kecuali kita berhasil menembus 26.800, yaitu high yang ada di sini, maka itu kita lebih berpotensi untuk ke kotak warna merah yang ada di sini. Tetapi untuk sementara, di daerah ini adalah potensi bisa terjadi pembalikan arah, dan ketika dia naik, kemudian terjadi pembalikan arah, turun ke bawah, mungkin bisa membuat lower low untuk harga Bitcoin. Sedikit ada hal yang bullish untuk Bitcoin, di mana di time frame daily-nya bisa terjadi bullish crossover dalam beberapa hari ke depan kalau misalnya pergerakan harga ini cukup membaik. Di time frame 1 jam kita lihat kalau ini dia ada 5 wave ke bawah yang cukup jelas, itu 1, 2, 3, 4, 5, dan kemungkinan besar akan diikuti oleh 3 wave ke atas. Jadi ini ada 1, 2, dan 3 seperti ini. Habis itu akan diikuti dengan pergerakan harga yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Setelah pergerakan bawah tersebut selesai, maka koreksi Bitcoin itu bisa selesai, dan dari situ, dari kotak warna hijau ini, Bitcoin bisa melanjutkan pergerakan ke atas karena di time frame monthly-nya itu masih dalam posisi yang cukup baik, yaitu beberapa bulan lalu, 1-2 bulan lalu terjadi bullish crossover, tapi di sini RSI-nya ini harus bertahan di atas 50 ya teman-teman agar bisa tetap memegang kondisi yang bullish ini. Di siklus yang sebelumnya kita pernah melihat kalau Bitcoin itu sempat di dalam posisi yang cukup rendah tetapi bisa recover untuk monthly-nya seperti di Corona Dump seperti ini. Nah, apa yang terjadi selanjutnya di bulan selanjutnya itu bisa recovery dengan cukup baik. Tapi untuk ini biasanya September itu adalah bulan yang bearish, jadi kita harus waspada soal hal ini. Tidak ada berita bagus yang muncul untuk menjadi katalis harga Bitcoin, jadi kita harus waspada, dan biasanya September juga adalah bulan yang bearish. Di mana mungkin tanggal 1 bisa menjadi tanggal di mana ini turun, atau mungkin di hari Seninnya ketika hari libur Labor Day ini mulai. Nah, di situ biasanya harga Bitcoin akan cenderung untuk turun karena ini adalah hari libur, sesuatu yang perlu kita antisipasi. Untuk indeks saham, untuk Nasdaq, ini dia dalam posisi yang bearish. Daily-nya itu di bawah 50 RSI, sedangkan MACD masih dalam proses ke bawah. Ada potensi bullish crossover ke atas, tapi masalahnya adalah dari segi struktur, ini kita sudah break daripada struktur uptrend ini dan struktur uptrend yang ada di sini. Masih bisa naik, tetapi mungkin kenaikannya itu tidak akan terlalu impulsif kuat dan akan dilanjutkan dengan penurunan ke bawah untuk saham. Kita harus melihat adanya bearishness di indeks mata uang dolar yang ini masih dalam posisi yang mengarah ke atas, masih bullish untuk indikatornya.
Di time frame 4 jamnya ini ada sedikit perlemahan tetapi belum terlalu bearish. Dia masih bisa naik ke atas dengan next resistance itu di daerah 104,6. Meskipun demikian, tetapi secara jangka panjang saya masih bullish untuk Bitcoin ya teman-teman, karena sangat wajar untuk melakukan pergerakan yang membuat orang ini menjual Bitcoin-nya di saat-saat seperti ini sebelum persiapan terjadi gerakan parabolik ke atas. Hal ini bisa berlangsung cukup lama, mungkin beberapa ratus hari atau sampai 1 tahun itu untuk terjadi sebelum kita bisa mengalami masa-masa euforia di bull market kali ini. Dan kita akan melihat apa yang menjadi beberapa key takeaways di pidato Jerome Powell, di mana dia berencana untuk menahan suku bunga itu di level-level tertentu sampai ada pembaikan inflasi di bawah 2%, tetap targetnya itu 2%. The Fed itu akan lebih berhati-hati untuk menentukan apakah akan menaikkan suku bunga atau akan menahan saja. Keputusan kenaikan suku bunga selanjutnya akan berbasis dengan data, tentu saja ini adalah data inflasi, biasanya adalah PCE yang dilihat oleh mereka, dan mereka melihat kalau ekonomi itu tidak cooling down seperti ekspektasi mereka. Inflasi masih terlalu tinggi, proses untuk membawa turun inflasi ini masih dalam proses yang cukup panjang. Dan kalau misalnya kita sudah melihat adanya 2 bulan data yang baik, ini adalah permulaan di mana kita bisa lebih yakin lagi, lebih percaya diri mengenai kalau inflasi itu sudah turun ya teman-teman. The Fed tetap tidak mengubah target inflasinya yaitu 2%. Ini adalah hal yang harus kita pegang ya teman-teman. Dan ini cukup krusial, makanya kita akan update terus mengenai situasi inflasi setiap bulannya. Jadi ini sama seperti analisis sebelumnya, di mana September saya akan expect bisa naik lagi sekali, dan habis itu tidak akan ada perubahan suku bunga selama beberapa bulan. Itu adalah ekspektasi saya, karena suku bunga itu sudah cukup tinggi, 5% lebih untuk dolar, ya, jadi ini cukup tinggi. Jadi ini berbahaya untuk orang-orang institusi yang memiliki kredit, di mana mereka harus membayar kreditnya lebih mahal daripada sebelumnya. Tentu saja ini akan lebih memberatkan mereka. Dan FOMC meeting selanjutnya akan diadakan di tanggal 19-20 September. Berita selanjutnya adalah mengenai Grayscale SEC yang kasusnya ini ditunda lagi ya teman-teman. Jadi tidak ada keputusan di hari Jumat kemarin, tetapi ada hari tercepat di mana kita bisa melihat keputusannya, yaitu hari Selasa, yaitu besok ya. Seperti yang sudah disebutkan, pengadilan itu harus cepat-cepat memutuskan akan hal ini karena biasanya ada pergantian administrasi pengadilan ini setelah Labor Day, setelah musim panas ini berakhir. Jadi mereka harus buat keputusan ini. Semoga saja hasilnya baik ya. Jadi kita bisa mendapatkan relief rally ke atas, mungkin ke target kotak warna merah ini kalau misalnya hasilnya baik, tapi kalau misalnya di-delay lagi maka hasilnya mungkin harga itu akan ke kotak merah yang kecil yang ada di sini. Tetapi mau bagaimanapun saya tetap expect biasanya September itu akan turun ya teman-teman. Dan terakhir kita akan melihat analisa jangka panjang untuk TechDev. Ini bukan pertama kalinya Bitcoin itu melakukan konsolidasi di atas time frame 3 minggu 20 MA-nya setelah koreksi 1,5 tahun, ketika global liquidity itu tidak lagi berada di dalam downtrend, di mana ini adalah harga Bitcoin untuk yang putih sama abu-abu, dan yang orange ini adalah global liquidity. Ini adalah kondisi sekarang, di mana harga kita itu di 26 ribuan. Kondisi sekarang adalah adanya sideways yang ditunjukkan oleh TechDev di lingkaran oval warna hijau ini. Ada daerah-daerah sideways yang cukup lama terjadi selama beberapa bulan, jadi ini mungkin bisa membuat investor dan trader itu frustrasi karena kondisi yang tidak bear, tidak bull, tidak jelas. Tetapi ada satu indikator yang dia gunakan, yaitu global liquidity ini, di mana sudah terjadi breakout daripada downtrend ini, ditandai oleh lingkaran warna Tosca. Dan setelah melakukan retest yang berhasil di sini, nah ekspektasinya adalah adanya candle konfirmasi. Jadi untuk candle 3 mingguan selanjutnya itu harus berada di atas daripada garis trend line ini. Apa yang bisa terjadi setelahnya?
harga Bitcoin bisa melakukan kenaikan yang cukup signifikan sesudahnya. Jadi mungkin secara jangka pendek kita masih bisa melihat harga Bitcoin itu ke 24 ribuan, 23 ribuan, 22 ribuan, tetapi secara jangka panjang Bitcoin masih berada di dalam track-nya untuk ke new all time high-nya menurut saya bisa terjadi di tahun depan ya teman-teman. Jadi ketika Bitcoin melakukan dip atau adanya dump, maka teman-teman bisa gunakan kesempatan itu untuk DCA. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.